Si A ikut asuransi, bayar 1 juta selama 4 bulan. Bulan pertama 2 sampai yang keempat. Berarti totalnya berapa? 4 juta. Setelah itu mati, dapat 1 miliar. Untung atau rugi? Kait BPJS. Apakah itu masuk kategori gharar yang juga dilarang? Antara yang membolehkan dan yang melarang. Dan pendapat yang lebih mendekati hukumnya boleh. Kok bisa, Pak? Katanya asuransi tidak boleh, BPJS kok boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Terkait kartu kredit, Ustadz, kalau dia cicilan 0% ya, kita gunakan kartu kredit tapi untuk kegiatan yang tidak ada riba ya, dan asuransi ya, penggunaan kartu kredit ya, dengan apa tadi, Pak? Bunga ya. Bunga 0%. Apakah semua yang 0% ini jaminan halal? 0% alkohol halal kan? 0% alkohol. Ini loh, Pak. Wah, 0% alkohol halal? Halal. Tergantung merek ya. Iklannya 0% alkohol. Iya, memang nggak ada alkoholnya. Tapi ganti butanol misalnya. Ya bikin buta. Jadi mungkin di situ campurannya tidak ada alkohol, tapi diganti yang lain tetap memabukkan. Iklan 0% belum tentu halal. Bunga 0%, ada jaminan halal? Belum tentu. Kenapa, Pak? Di sini ada penalti. Kalau Anda telat, maka nanti kena penalti. Dan penalti karena telat ini riba jahiliyah. Seperti yang diceritakan oleh Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam nggak ada penalti, kredit kan nggak ada penalti. Kartu kredit ada penalti kan? Di klausul kesepakatan itu. Kalau telat kena penalti kan? Memang bisa dipastikan nggak telat misalnya, tapi kan nggak ada jaminan. Sudahlah Pak Ustadz, saya sudah buat auto debit. Begitu mendekati jatuh tempo, langsung nanti bayar sendiri, sehingga tidak mungkin telat. Baik, meskipun tidak mungkin telat, yang terjadi adalah klausul itu kita sepakati, dan klausul ini klausul riba. Oleh karena itu, kalau sekiranya tidak begitu butuh, sebaiknya ya tidak dilakukan. Kecuali kalau saya nggak bisa, Pak, tanpa kartu kredit, karena untuk transaksi kami di luar negeri, booking hotel, kemudian booking tiket pesawat, itu harus pakai kredit card yang verified, diverifikasi oleh Visa atau oleh apalagi Mastercard, verified by Visa. Kalau nggak pakai itu nggak bisa. Ya, kalau demikian beda lagi, Anda dalam kondisi terpaksa. Wallahu a'lam. Tertekan atau terpaksa? Tertekan. Baik. asuransi. Asuransi apa ini? Jiwa. Asuransi jiwa. Biasanya preminya berapa per bulan? 1 juta. Anggaplah 1 juta. Premi 1 juta per bulan, ya. Selama 5 tahun. Kalau Bapak meninggal sebelum 5 tahun, maka akan mendapatkan klaim dengan total nilai 500 juta. Kalau kecil ya, 1 miliar saya. 1 miliar. Sudah? Si A ikut asuransi, bayar 1 juta selama 4 bulan. Bulan pertama 2 sampai yang keempat. Berarti totalnya berapa? 4 juta. Setelah itu mati, dapat 1 miliar. Untung atau rugi? Untung atau rugi, Pak? Untung. Yang jawab untung siapa? Untung, Mas. Untung ya? Betul sekali itu. Untung atau rugi, Pak? Kan dia baru bayar 4 juta nih, dapat 1 M. Jelas untung kan, Pak? Siapa yang untung, Pak? Istrinya. Bisa dinikmati dengan suami yang baru. Sepakat, Pak? Sepakat ya? Makanya kenapa di Indonesia rata-rata yang diasuransikan adalah suami, karena itu modal bagi istrinya untuk nikah lagi. Sehingga kalau Bapak ingin jadi suami yang bahagia, asuransikan istrinya, Pak.
Jadi kita sendiri juga heran, kenapa rata-rata yang diasuransikan kok suami? Apakah berarti peluang matinya suami lebih tinggi daripada istri? Iya, Pak. Peluang mati laki-laki lebih tinggi daripada peluang mati perempuan. Teori ini salah atau benar? Benar. Memang benar. Dari mana kita tahu? Enggak kan? Enggak. Apalagi kita hidup bukan di zaman perang. Mungkin kalau di zaman perang ya, di masa Nabi SAW, tapi nggak ada lembaga asuransi, perusahaan asuransi yang menerima klien perang, itu tidak ada. Adanya ya yang normal-normal seperti ini. Jadinya apa itu Pak? Goror. Ini transaksi kok goror. Anda membayar sesuatu dengan hasil yang tidak jelas. Sebab kalau Bapak lihat ya, dari keseimbangan iwad dan muawad ya. Kalau Bapak beli air botol ini ya, misalnya 3.000 dapat air botol. Ini kan jelas, ini jelas ya. Baik. Kalau bayar premi senilai 1 juta per bulan, muawadnya itu dapat apa Pak di sini Pak? Dapat apa? Anda bayar premi 1 juta per bulan, Anda dapat apa di sini? Hah? Dapat apa Pak? Dapat jaminan apa? Resiko. Jaminan resiko ini jelas enggak? Ini tidak jelas. Sehingga karena dia tidak jelas, maka transaksi seperti ini jadinya goror. Dan kalau sampai mendapatkan kelebihan dan tambahan tadi, jatuhnya riba. Kamu baru bayar 4 juta atau 5 juta, tapi dapat 500 juta. Nah, kelebihan itu duitnya siapa? Kan nggak jelas ya. Karena itu praktek seperti ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik. Cukup insyaallah Bapak Ibu. Ini semakin lama semakin banyak hal haram dibuka gitu. Semakin menakutkan. Yohanes. Waalaikumsalam. Jadi kalau yang terkait dengan goror itu berarti seperti praktek BPJ. Seperti praktek BPJS. Iya, seperti praktek BPJS itu apakah termasuk yang goror itu? Baik. Kemudian mungkin sekalian ya, yang saya itu penasaran terkait dengan praktek pajak. Jadi kan kalau kita makan itu kan ada PPN gitu ya, 10%. Nah itu bagaimana hukumnya Ustaz? Mungkin secara singkat saja. Terima kasih. Baik, kalau kita bayar pajak tidak ada masalah Pak. Anda niatkan saja hibah untuk negara. Ketika Anda niatkan hibah untuk negara, hukum asalnya boleh ya, dan sah rakyat memberikan hibah untuk negara. Maka kami sarankan Bapak Ibu yang bayar pajak dengan nilai yang kecil ya, seperti PPN atau pajak kendaraan, motor dan seterusnya. Saya niatkan ini untuk hibah negara. Kemudian yang kedua apa tadi? BPJS. Terkait BPJS. Apakah itu masuk kategori goror yang juga dilarang? Mungkin perlu pengantar tentang ini dan ringkasnya. BPJS memang diperselisihkan di kalangan para asatidzah antara yang membolehkan dan yang melarang. Dan pendapat yang lebih mendekati hukumnya boleh. Loh kok bisa Pak? Katanya asuransi tidak boleh, BPJS kok boleh? Karena begini, misalnya ya, Anda bayar premi BPJS, anggaplah total akumulasi nilai premi itu 5 juta selama sekian tahun. Premi BPJS berapa? 250. Berapa? 300 ribu. Berarti kalau setahun 3 juta, 3,6 juta. Total premi yang sudah Anda bayarkan, anggaplah karena sudah 10 tahun 36 juta. Dan lalu Anda operasi dan biayanya 50 juta. Sisanya ditutupi oleh uang pemerintah. Nah, uang pemerintah itu haknya rakyat. Dalam arti begini, rakyat berhak untuk mendapatkan santunan dari pemerintah. Nah, maka pahami BPJS seperti itu. Saya bayarnya baru 30 juta, tapi saya di cover senilai 50 juta. Selisihnya itu adalah pemerintah yang memberikan ke saya. Tapi kalau swasta dengan swasta beda lagi. Gitu.
Tapi kalau misalkan itu masih belum kepake Ustaz, ya maksudnya qadarullah, jadi kita bayar premi terus gitu ya. Tapi ya alhamdulillah belum pernah sakit atau apa gitu. Belum pernah kepake. Akhirnya kan nggak kepake juga gitu. Nggak kepake. Itu artinya. Nggak pengen dipakai? Kenapa? Pengen dipakai? Pengen dipakai. Nggak, maksudnya kan ada yang berpendapat apa ya? Kayak kita setor uang terus nih gitu. Ya, setor uang terus. Kalau orangnya ridho, selesai. Dan dia niatkan ini semoga jadi dana sumbangan untuk orang lain yang sakit. Dan sebenarnya rencana awal dari BPJS itu kan saling menanggung, yang sehat nanggung yang sakit. Nah, subsidi silang. Baik.